Pemirsa, pada segmen kali ini kita akan membahas salah satu kota yang berada di Jawa Timur, yang merupakan kota dengan terluas kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, yaitu Kota Malang. Kota ini dikenal dengan kota epicentrum perdagangan dan juga jasa. Kemudian sering disebut dengan kota kreatif dan juga kota pendidikan. Selain itu pemirsa, Kota Malang juga menjelma sebagai kota dengan segudang potensi kreatif sebagai pilar ekonomi untuk masa depan. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, tadi saya sempat menyinggung soal Kota Malang nih Pak. Namun saya dan juga pemirsa TV One ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Kalau boleh saya tanya, apa sih Pak rahasianya? Kok bisa nih Pak? Ya, terima kasih. Memang Kota Malang selain beberapa unggulan-unggulan yang tadi disampaikan, apakah UMKM, ekonomi kreatif, kota pendidikan, sebetulnya ada satu lagi yang ada korelasinya juga sebagai kota pariwisata. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, memang dari sektor-sektor tersebut saling berkaitan, Mbak. Karena dengan pertumbuhan UMKM ditunjang dengan adanya potensi-potensi yang ada di Kota Malang, dari kota pendidikan tadi. Kenapa kota pendidikan? Karena kita punya 57 perguruan tinggi. Jadi dengan 57 perguruan tinggi itu jadi kurang lebih ada hampir sekitar 800.000 mahasiswa itu ada di Kota Malang. Nah, ini jadi potensi. Kita lihat ke belakang kemarin, beberapa tahun yang lalu pada saat pandemi, sektor ekonomi kita anjlok sama sekali karena dengan pandemi. Nah, ekonomi kreatif ini jadi naik pada saat pandemi karena apa? Karena ada kreativitas dari kalangan milenial, terutama dari mahasiswa itu untuk berupaya untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Kota Malang. Salah satunya tadi UMKM. Nah, dengan mahasiswa-mahasiswa yang kita miliki, mereka bisa meningkatkan UMKM dengan cara yaitu kita mempunyai beberapa startup, kita mempunyai beberapa keunggulan-keunggulan terkait dengan IT, akhirnya kita pasarkan. Oke, artinya ini UMKM tidak hanya bekerja di bidang wisata, namun juga di bidang fashion ya Pak ya. Ya. Seperti juga tadi katanya ini dari produk lokal juga ya Pak ya? Iya, sama. Makanya tadi saya lihat, wah ini produk dari Kota Malang juga. Wah, UMKM dari Kota Malang. Wah, keren sekali. Yang tidak kalah dengan produk-produk dari luar. Oke, gitu ya. Betul sekali. Nah, saya mendengar nih Pak, pemerintah kota tak henti-hentinya untuk mendukung produk lokal terlebih juga fashion. Nah, ini ada satu gerakan yang saya dengar dari pemerintah kota, ini ada Kemis Boys ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini terinspirasi dari apa? Awalnya gimana sih Pak? Dan mungkin makna ataupun artinya dan juga tujuan dari pemerintah kota untuk gerakan yang diusung oleh pemerintah kota apa sih Pak? Ya, jadi sebenarnya alhamdulillah ya pertumbuhan ekonomi kita kan sudah berjalan. Hanya akhirnya produk UMKM ini dikenal di luar. Kita sendiri sebagai warga Kota Malang, saya melihat belum banyak menggunakan produk kita malah lebih dikenal dari luar. Untuk itulah saya membuat surat edaran Wali Kota Malang untuk mewajibkan semua ASN dan non-ASN tiap hari Kamis menggunakan semua produk UMKM Kota Malang. Kenapa kita program ini? Kita mendirikan namanya Kemis Boys. Kemis Boys itu hari Kamis, Boys itu suatu tampilan yang baik dan modis ya. Keren ya, itulah jadi Boys itu bahasa Malangan agar kita semua bisa merasakan bagaimana boysnya UMKM yang ada di Kota Malang. Saya yakin sejauh ini apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kota dan apa bentuk dukungan dari pemerintah kota selain tadi mungkin promosi dan juga gerakan Kemis Boys ya Pak ya? Bagaimana nih Pak? Ya, kami memang tantangannya banyak ya terkait dengan akhirnya juga banyak permintaan, kemudian juga ketersediaan bahan baku, dan ini juga kami tidak ingin bahwa itu hanya kita berdiri saja, kita ingin meningkatkan skill dari UMKM. Kami minta kepada OPD-OPD terkait dinas-dinas atau badan untuk bisa menggandeng mereka lebih meningkatkan lagi. Contoh kemarin ada event dengan kita mengadakan Malang Fashion Week, itu udah semakin mendunia dengan produk-produk gitu. Nah, kemudian juga tantangan yang lain, kita juga akan membuat katalog lokal maupun regional agar mereka diketahui terkait dengan adanya produk-produk yang ada di Kota Malang ini.
ada nggak sih Pak upaya pemerintah untuk promosi di kancah internasional, atau ada nggak sih UMKM yang sudah lewat dari kancah internasional Pak? Tadi saya sempat ngobrol dengan ibu-ibu di sini, katanya produk-produk mereka sudah sampai di luar negeri Pak. Betul begitu Pak? Betul. Dan itu memang kami dukung, termasuk juga kita fasilitasi apabila ada event-event yang untuk bisa mengenalkan apakah itu nanti di tingkat provinsi atau pusat, supaya dia lebih mengenal. Termasuk juga kita dengan adanya pariwisata. Ya, pariwisata sekarang kan juga mulai naik, kemudian dengan pandemi ini jumlah wisatawan yang datang ini juga kita 3 kali lipat. Nah, itulah salah satu, dan terbanyak juga selain dari lokal dan internasional. Nah, itulah nanti pada saat di tempat-tempat berwisata ada event-event yang akan bisa mengenalkan dan mempromosikan mereka, kita akan fasilitasi pada mereka. Itulah salah satu untuk media untuk bisa mengenalkan UMKM dari Kota Malang. Oke, apa saja nih Pak produk-produk tersebut yang sudah di kancah internasional promosinya? Sudah terjualkah atau bagaimana sejauh ini Bapak? Betul. Jadi banyak ya terkait dengan fashion, ya juga terkait dengan kuliner, kemudian juga terkait dengan game, aplikasi, dan intellectual property. Itu sudah mulai dikenal. Kita dengan posisi MCC ini, dan itu akhirnya ada beberapa juga, ada Starter Malang, ada Kria seperti kipas premium dan aksesorisnya, olahan makanan, ya, termasuk keripik itu. Ya. Kalau kita keluar negeri itu saya lihat udah ada keripik produk Malang dijual di sana. Inilah salah satu kebanggaan kita juga ya, tidak hanya dari terkait dengan fashion dan lain-lain, tapi 17 subsektor yang akan bisa mendukung ekonomi kreatif itu kita akan tingkatkan untuk bisa dikenal tidak hanya regional tetapi juga internasional. Oke, Bapak Wahyu, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan kami dan juga pemirsa TV One untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana potensi Kota Malang. Nah, pemirsa, kita sudah mendengar apa saja yang dimiliki oleh Kota Malang. Seperti tadi yang sudah dikatakan, banyak sekali produk-produk yang tidak hanya dipromosikan di lokal ataupun di daerah Indonesia, namun sudah menuju kancah internasional. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Usai jeda berikut ini.